Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para pemirsa, saudara-saudariku, hadirin hadirat baik yang di atas maupun yang di bawah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini, tepatnya malam ke-7 ya dari bulan Ramadan, kita masih bisa diberikan kesehatan, kesempatan dan kemampuan, masih bisa ditakdir oleh Allah untuk bisa melakukan kegiatan rutinitas kita, yaitu kajian Nasaihul Ibad yang nanti insya Allah akan dilanjutkan dengan kajian Fathul Qarib oleh Ustadz Tony. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan senantiasa bersama dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan bisa menjadi tambahan iman, Islam dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diakui sebagai umat beliau, sehingga kita nantinya layak untuk mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah, seperti biasa karena ini sudah waktunya, sudah seharusnya jam 9 ya, karena waktunya sudah malam, kita langsung mulai saja. Tetapi sebelumnya kita bertawassul kepada musannif dulu, kemudian kirim Fatihah kepada almarhumin almarhumah kita. Harapannya mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyati wa jami' asbahi wal awliya wal ulama wa syuhada was salihin. Wa sallallahu hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani wa Junaidi al-Baghdadi Muhammad Khalil bin Abdul Latif al-Bankalani Abdul Hamid wa tawassul. Wa husun ila hadrati Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bandrani wa usulihi wa furu'ihi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi asrari wa anwari wa ulumi wa nafatihi fid din wa dunya wal akhirah wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina masayikhina wa asatidatina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ala man nawaina wa ala man wasalafuna salih wa ala kulli niyatin salihah bi jahi sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bi asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafa'ati fid dharain amin. Wal maqalatus salisata asyarata, dan adapun maqalah yang nomor 13, qila dikatakan hammul arifi as-sana'u, adapun keinginan orang yang arif, keinginan orang yang ahli ma'rifat, keinginan orang yang bijaksana, as-sana'u adalah pujian. Ai maksudnya muradul arif dengan pengertian al-arif billahi, pengertian ma'rifat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. As-sana'u adalah memujinya. As-sana'u ala Allah ta'ala, memuji terhadap Allah ta'ala, bijamili sifatihi, dengan keindahan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wahammuz zahidi, dan adapun keinginan orang yang zuhud, ad-du'a'u adalah doa, adalah harapan. Ai muradul mu'rid, adapun maksud dari pengertian itu ya, aniz zaid ala qadril hajati, maksudnya pengertian itu adalah zahid ini beda dengan makrifat. Jadi kalau zahid, orang yang zuhud itu adalah pengertiannya adalah orang yang mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebutuhannya. Biqalbihi du'a, di dalam hatinya itu ada harapan, ada doa. Wa huwa tadarru ila Allah taala bisu'ali ma indahu minal khair, dan itu adalah satu bentuk ketawaduannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dibedakan di sini antara keinginan orang yang arif dengan keinginan orang yang zahid.
Orang yang arif itu kalau di dalam bahasa Indonesia itu adalah orang yang bijaksana, orang yang mengenal Allah Ta'ala. Kemudian kalau orang yang zahid, pengertian simpelnya kemarin seperti dijelaskan adalah orang yang mementingkan akhirat daripada dunianya. Jadi dikatakan di sini adalah orang yang bijaksana atau orang yang arif billah, orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lebih kepada memuji Allah Subhanahu wa taala daripada dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang zahid lebih mengedepankan kepada permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya orang yang arif, orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu sudah ada di makom hub ya, ada di makom cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menilai segala sesuatu itu menilai segala sesuatu itu dengan sebuah kebaikan, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika kita mengartikan man arafa nafsahu wa arafa rabbah, barang siapa yang mengerti dirinya maka dia akan mengerti Allah. Pemahamannya di sini, ketika kita misalkan merasa diri kita itu sakit atau merasa kita itu susah, merasa kita itu lemah, bahwa ketahuilah kita itu adalah hamba. Maka hanya Allah yang maha kuat. Nah, disinilah pengertiannya man arafa nafsahu arafa rabbah. Jadi ketika kita merasa diri kita itu tidak mampu untuk beribadah kepada Allah kecuali dengan izin Allah, itu adalah ketika itu kita di makom ma'rifah, di makom dimana kita berusaha untuk mengenal Allah. Artinya kita mengenal Allah juga kita harus mengenal diri kita sendiri. Mengenal diri kita sendiri itu bagaimana caranya? Mengenal bahwa diri kita itu hanya hamba, hanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita tidak akan bisa melakukan apapun tanpa izin, tanpa ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini harus kita pahami, ketika kita merasa misalkan melakukan sesuatu itu terlalu sulit, yakinlah ya, artinya yakin di hati ini bahwa Allah yang memudahkan, Allah yang maha memudahkan kita. Jadi artinya maksudnya seperti itu. Kemudian di makom zahid ini, ketika kita berbicara tentang zuhud, kemarin sudah dijelaskan ya secara panjang lebar tentang masalah zuhud itu. Artinya zuhud itu lebih mengutamakan akhirat daripada dunia, sehingga di dalam hatinya kosong tentang dunia, sehingga di dalam hatinya itu hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia lebih mementingkan urusan-urusan terhadap Allah Subhanahu wa taala daripada urusan-urusan tentang dunia. Itulah Zaid. Kemudian di sini dijelaskan li'anna hammal arif. Karena keinginan orang yang ma'rifat itu rabbah. Keinginannya itu hanya Allah semata. Tuhannya. La sawaba walal jannah. Bukan pahala dan bukan surga. Jadi artinya orang yang ma'rifat itu keinginannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berkeinginan terhadap pahala dan surga. Nah, kemudian wahamma zahid di nafsuhu. Jadi kalau keinginan orang yang zahid, ya, orang yang zuhud itu masih menginginkan manfaat, ai manfaata nafsihi minas sawab wal jannah. Dia masih menginginkan manfaat terhadap pahala, kemudian surga. Jadi dia menginginkan manfaat untuk dirinya sendiri, untuk mendapatkan pahala Allah dan untuk dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan berarti orang yang makrifat dan zahid itu berbeda kemudian jauh, tidak. Orang yang makrifat itu otomatis orang yang zuhud, tapi orang yang zuhud itu belum tentu makrifat. Jadi seperti itu. Jadi pengertiannya seperti itu. Jadi antara makrifat dengan zuhud memang harus kita pahami benar-benar ya. Jadi bukan kemudian makrifat itu kita mengenal Allah dengan melihat Allah kasat mata, tidak. Ukuran keimanan kita itu zon ya. Ukuran keimanan kita itu perlu dipahami zon. Zon itu adalah asumsi, prasangka. Orang-orang yang khusyuk itu seperti apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya minta tolonglah kalian itu ya dengan sabar dan sholat.
fa innaha lakabiratun illa 'alal khaliqin. Sesungguhnya itu perkara besar dan bisa dilakukan hanya oleh orang-orang yang khusyuk. Maka Allah mengatakan, siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang khusyuk itu ada alladzina yadunnuna, orang yang mengira, yang berasumsi annahum mulaku, bahwasanya mereka itu bertemu dengan Allah, mulaku rabbihim, bertemu dengan Allah, wa annahum ilaihi raji'un, dan yakin mereka bahwasanya mereka itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya orang yang makrifat itu bukan berarti dia itu mengenal kemudian melihat dengan kasat mata, tidak. Artinya dia lebih merasakan sesuatu di dalam hatinya itu terhadap kebaikan. Jadi dia akan melihat dari sisi baiknya daripada sisi buruknya. Ketika dia melihat kesalahan orang, dia terus berusaha untuk husnudzon. Husnudzon kepada orang itu, kemudian husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dinamakan arif. Kalau di dalam kamus itu, kamus bahasa Indonesia, itu diartikan orang yang bijaksana. Nah, itu orang yang arif ya, orang yang makrifat. Artinya orang yang makrifat. Beda dengan orang yang zahid. Kalau orang yang zuhud itu dia hanya mengedepankan urusan-urusan akhiratnya, mengedepankan urusan-urusan dengan Allah Subhanahu wa taala daripada urusan-urusan dunia. Jadi zahid beda. Nah, jadi kalau orang yang makrifat otomatis dia adalah orang yang zuhud. Tapi orang yang zuhud belum tentu dia itu menjadi makrifat. Jadi perbedaannya di situ. Ya, orang yang makrifat dan orang yang zahid. Jadi harus dipahami biar kita tidak salah kemudian mengartikan tentang masalah ma'rifatullah. Jadi bahaya kalau kita tidak bisa memahami itu. Cuman dalam hal ini kan ilmu tasawuf ya namanya. Ilmu tasawuf. Jadi tasawuf itu adalah ilmu tentang masalah hati. Jadi kalau tentang masalah hati itu kita harus berhati-hati benar. Artinya harus memang benar-benar belajar. Cuman kata Imam Malik itu mengatakan man tafaqqaha bila tasawufin faqad tafassaqa. Jadi barang siapa yang dia menggunakan ilmu syariah, ilmu fikih tanpa menggunakan ilmu tasawuf, jatuhnya itu tafassak, jatuhnya itu fasik. Tapi ketika dia man tasawwafa bila tafaqquhin faqad tazandaqa. Tapi jika dia itu bertasawuf tanpa menggunakan ilmu fikih, jatuhnya itu kafir zindik, lebih parah. Jadi kalau cuman fikih tanpa tasawuf, kita jatuhnya hanya fasik. Tapi kalau kita bertasawuf tanpa menggunakan ilmu syariat, tanpa menggunakan ilmu fikih, maka jatuhnya itu akan kafir zindik. Jadi seperti itu. Artinya apa? Artinya kita harus belajar benar-benar, harus disempurnakan dulu ilmu syariatnya, ilmu fikihnya, baru kita naik ke level thoriqoh, ya, naik ke level thoriqoh. Makanya kalimat thoriqoh itu sebenarnya itu adalah kalimat untuk bagaimana kita dianjurkan untuk mencari ilmu. Karena Nabi mengatakan man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh langkah kakinya untuk menuju jalan menuju mencari ilmu, sahhalallahu thoriqan bihi ilal jannah. Maka Allah akan memudahkan langkahnya, jalannya itu untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebenarnya makanya man salaka thoriqan itu yang awalnya lahir sebuah kalimat salik ya. Salik, kemudian thoriqoh, kalimat thoriqoh. Nah, itu sebenarnya anjuran kita untuk mencari ilmu. Jadi tanpa ilmu kita tak akan bisa masuk ke sana. Tanpa ilmu kita tidak akan pernah bisa kemudian menyempurnakan amaliyah kita, tidak bisa. Makanya ada guru saya itu mengatakan, thoriqoh itu apa? Kata guru saya itu, thoriqoh itu at-thoriqatul ula, kata guru saya itu, man jalasa bainan nas fi talabil ilmi. Jadi thoriqoh yang utama kata guru saya itu adalah manusia yang duduk di tengah-tengah manusia, seseorang yang duduk di tengah manusia untuk mencari ilmu. Itu adalah thoriqoh yang paling utama. Artinya mencari ilmu itu lebih dianjurkan ya daripada kita lebih mementingkan masuk kepada thoriqoh, masuk ke tasawuf. Jadi kita harus menyempurnakan syariat dulu, fikih dulu, mencari ilmu dulu, baru nanti kita naik tingkat. Jadi memang harus bertahap. Kita tidak boleh kemudian langsung masuk, langsung loncat. Boleh.
Kemudian kita lanjutkan wal maqalatur rabi'ah wal maqalatur rabi'ata asyarata, dan adapun makalah yang nomor 14 an ba'dil hukama'i, dari sebagian ahli hikmah, ai atibba il qulubi, maksudnya ahli hikmah itu adalah dokter-dokter hati, wahumul aulia, dan mereka itu adalah para wali-walinya Allah. Nah, dari sebagian ahli hikmah mengatakan man tawahhama, barang siapa yang mengira annalahu waliyan, barang siapa yang mengira bahwasanya dia mempunyai penolong, aula minallahi, yang lebih utama dari Allah Subhanahu wa taala, qallat ma'rifatuhu billah, maka sedikit sekali dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wal makna, dan adapun maksudnya atau artinya, mandonna, barang siapa yang mengira annalahu nasiron, mengira bahwasanya dia mempunyai penolong, aqrabu minallahi, yang lebih dekat dari Allah Subhanahu wa taala, wa aksaru nusrotan, yang lebih banyak pertolongannya, minhu, dari Allah Subhanahu wa taala, fa innahu, maka sesungguhnya dia lam ya'rifillah ta'ala, maka dia tidak mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Artinya barang siapa yang kemudian dia itu lebih mengira bahwa ada penolong yang lebih utama daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya dia itu sedikit sekali mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan fenomenanya kita sering mengira bahwa ada selain Allah itu yang lebih bisa menolong kita. Misalkan salah satu contoh, ketika kita minum obat misalkan karena pusing misalkan, jangan jadikan obat itu segala-galanya. Jangan jadikan obat, jangan mengira, jangan menyangka bahwa tanpa minum obat itu kita tidak sembuh. Tidak, yang menyembuhkan itu adalah Allah. Obat itu hanya perantara, sarana, wasilah, hanya wasilah saja. Jadi jangan kemudian kita menjadikan sesuatu selain Allah itu menjadi penolong yang utama buat kita. Penolong yang paling utama itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi man tawahhama anna lahu waliyan aula minallahi qallat ma'rifatuhu billah. Jadi barang siapa yang mengira bahwasanya dia itu mempunyai penolong yang lebih utama daripada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia sangat sedikit sekali mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa man tawahhama, dan barang siapa mengira annalahu aduan, bahwasanya dia itu mempunyai musuh, a'da, yang lebih jahat, yang lebih buruk, yang lebih kuat, min nafsihi, dari nafsunya, dari dirinya, qallat ma'rifatuhu binafsihi, maka sesungguhnya dia itu sedikit mengenal dirinya. Artinya ahli hikmah ini mengatakan bahwasanya orang yang mengira bahwa ada musuh yang lebih kuat, yang lebih jahat, yang lebih buruk daripada nafsunya, daripada dirinya sendiri, maka sesungguhnya dia tidak mengenal dirinya sendiri. Sesungguhnya sangat sedikit sekali dia mengenal dirinya sendiri. Kemudian maksudnya wa man dhanna, dan barang siapa dhanna mengira annalahu, bahwasanya dia mempunyai aduan, musuh, aqwa, lebih kuat, min nafsihi, dari nafsunya, al-amarati, nafsu amarah wal lawamah, dan nafsul lawamah, fa innahu lam ya'rif nafsahu, maka sesungguhnya dia itu tidak mengenal dirinya sendiri. Jadi di dalam diri manusia itu kan ada nafsu Nafsu itu kalau di dalam Al-Qur'an itu ada 3, dibagi menjadi 3. Yang pertama, innan nafsa la'ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu itu, amarah itu artinya mengajak. Makanya sering disebut oleh kita itu nafsu amarah. Jadi ammaratum bisu, innan nafsa la'ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak terhadap keburukan. Artinya orang yang mempunyai nafsu amarah ini, dia lebih cenderung untuk melakukan keburukan-keburukan. Jadi dia selalu melakukan keburukan, bahkan bisa jadi dia menolak kebenaran. Ini nafsu amarah. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua adalah nafsu lawamah. Lah nafsu lawamah ini di tengah-tengah. Nafsu yang selalu mencela. Kadang nafsu ini di tengah-tengah. Dia bisa jadi melakukan kebaikan tapi juga masih melakukan keburukan. Bisa jadi dia menerima nasihat-nasihat yang baik tapi dia tidak mau melakukannya. Ini nafsu lawamah. Jadi kedua nafsu ini adalah nafsu yang memang harus kita hilangkan dalam diri kita sampai sehingga kita itu bisa nafsu kita itu bisa menjadi nafsul mutmainnah.
Ya, yang ketiga itu adalah nafsul mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu ada apa? Nafsu yang membuat kita tenang, nafsu yang membuat jiwa kita itu tenang, adem ayem, itu namanya nafsul mutmainnah. Yang membuat nafsul mutmainnah yang membuat kita bahagia itu adalah nafsul mutmainnah. Sehingga nafsul mutmainnah ini menjadi idaman oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang yang muslim. Makanya Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pada akhirnya nafsul mutmainnah ini dipanggil oleh Allah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah, maka masuklah, segeralah masuk ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Dan mudah-mudahan kita semua bisa memiliki nafsul mutmainnah sehingga nantinya kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat disampaikan. Bila mana ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan kajian ini bisa menjadi tambahan ilmu buat kita, tambahan iman, tambahan Islam, dan tambahan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu syukran ala kulli ihtimam wa aqulu afwan ala kulli nuqsan, wallahu yahdina wa yahdikum ila sawa'is sabil, wallahu a'lam bissawab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan pada malam ini sudah selesai. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan keimanan, keislaman, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa bermanfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Mari acara ini kita tutup dengan doa, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mengharap kegiatan ini bisa menjadi barokah. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama li wajhika wa 'azimi sultanik. Wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma fariqal furqan, munazzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Amin. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma amin. Ramadan. Barikillahumma lana. Amin. Wahidu alaina wa ala al-muslimin ba'da sinin wa awaman ba'da awam. Amin. Jalali wal ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Rabbana wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana qul lana wa warhamna kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.